Saya sedang berada di Bali, di lokasi di mana perhelatan Indonesia Afrika Forum berlangsung. Indonesia Afrika Forum atau IAF telah diselenggarakan sejak Minggu tanggal 1 September hingga hari Selasa tanggal 3 September 2024. IAF ini adalah sebuah forum internasional yang sangat penting karena salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis di antara Indonesia dan negara-negara di Afrika. Apa itu IAF 2024 dan apa saja yang dibahas dalam forum tersebut dan kesepakatan-kesepakatan apa yang dicapai dalam forum selama 3 hari tersebut? Yuk kita simak laporannya. Indonesia Afrika Forum kedua sukses digelar. Agenda berlangsung pada 1 hingga 3 September 2024 di Bali itu berhasil menjadi pintu masuk bagi pelaku bisnis di Indonesia untuk menjalin kerjasama strategis dengan negara-negara Afrika. Forum bertajuk Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063 ini tidak hanya fokus pada bidang ekonomi saja. Merujuk tema besar helatan IAF 2024, Indonesia berharap hubungan Indonesia-Afrika dapat terus dibangun dengan semangat Bandung ke dalam kerjasama praktis yang menguntungkan masyarakat Indonesia dan negara-negara Afrika. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik dan juga dampak dari perubahan iklim, Indonesia-Afrika harus meningkatkan kolaborasi. Rangkaian IAF 2024 dimulai dengan jamuan santap malam untuk para pemimpin dan delegasi yang hadir. Sambil menikmati sajian santap malam, para tamu undangan disuguhi berbagai penampilan musik hingga tarian kolosal. Indonesia is honored to host the high-level multi-party partnership forum and the second Indonesia Africa Forum for advancing inclusive and sustainable global development. Indonesia remains committed to strengthen cooperation and solidarity with countries in the African region, and this will also be continued by the next government. Memasuki agenda utama, Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan para pemimpin delegasi yang menghadiri High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships dan Indonesia Afrika Forum kedua, Joint Leader Session 2024 yang digelar di Hotel Mulia Nusa Dua Bali pada 2 September 2024. Usai foto bersama, Presiden Jokowi bersama para pemimpin delegasi berjalan kaki menuju Grand Ballroom untuk mengikuti HLF, MSP, dan IAF kedua Joint Leader Session 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyambut hangat kehadiran para peserta dan menyampaikan apresiasi atas komitmen mereka untuk menghadiri forum penting ini di tengah berbagai tantangan global yang sedang dihadapi. Kita semua hendak menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, baik tantangan terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, maupun ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global. Pencapaian target SDGs harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk Agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multi pihak. Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif
bagi negara-negara berkembang. Dalam IAF 2024, pemerintah Indonesia juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, seperti Angola, Aljazair, Liberia, Ghana, Zimbabwe, dan Zanzibar. Indonesia ingin memperkuat kemitraan di bidang ekonomi dan bidang strategis lainnya. Kita bersyukur selama pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Presiden tadi pagi dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Menteri Bappenas, keinginan memperkuat kerjasama Selatan-Selatan sangat jelas. Dan spirit Bandung dijadikan kompas yang digunakan untuk menavigasi kerjasama Selatan-Selatan. Dan yang ketiga, alasan kenapa IAF penting. Ini adalah sebagai salah satu kendaraan kita untuk memperkuat kemitraan dengan Afrika. Rekan-rekan tahu bahwa Afrika diproyeksikan menjadi continent of the future atau kontinen masa depan. Peluang kerjasamanya sangat besar. Tahun lalu pertumbuhan ekonominya mencapai 4%, melampaui pertumbuhan ekonomi dunia 2,7%. Dan Afrika juga memiliki bonus demografi dengan penduduk usia muda yang besar. Selain itu, Afrika juga diberkahi dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral kritis. Afrika terlalu besar untuk tidak menjadi perhatian kita dan Indonesia menyatakan siap bermitra dengan negara-negara Afrika khususnya di sektor pangan, energi, kesehatan, dan mineral. Indonesia Afrika Forum 2024 tidak hanya diisi dengan pertemuan tingkat pemerintah, tetapi juga badan usaha. Sejumlah kesepakatan bisnis terjalin mulai dari sektor kesehatan dan energi. Indonesia berhasil mencapai kesepakatan investasi di sektor energi dengan nilai investasi total 1,5 miliar US dollar. Beberapa kesepakatan yang dicapai antara lain penandatanganan kontrak training dengan PT Pertamina Training and Consulting dengan Petrofaun Namibia yang akan dilakukan di Integrated Drilling Training Center Indonesia. Dengan Tanzania, PT Pertamina telah mendapatkan redistribusi 60% saham Wentworth Resources di blok gas Menezi Bay. Sebagai BUMN di sektor energi, Pertamina telah melakukan ekspansi bisnis ke Afrika dalam 1 dekade terakhir. Pertamina adalah salah satu BUMN yang terlibat aktif di dalam Indonesia Afrika Forum 2024. Di sela-sela ajang tersebut, Pertamina melakukan pembahasan kerjasama dengan sejumlah negara di Afrika. Jadi ini kerjasama yang dilakukan antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan di Afrika ini dilatar belakangi dengan adanya kerjasama G2G antara Indonesia dengan Afrika. Dan tentu saja ini sesuai dengan Bandung Spirit ya, juga kerjasama short collaboration ini yang memang didorong gitu. Oleh karena itu sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, kita melihat potensi untuk pengembangan sektor energi di Afrika ini sangat besar. Jadi dalam hal ini kita juga memahami bahwa pemerintah ini akan memberikan support terhadap pengembangan bisnis di Afrika, terkhusus adalah dalam hal hilirisasi dari mineral yang dimiliki oleh Afrika, sesuai dengan juga pengalaman Indonesia dalam melakukan hilirisasi. Oleh karena itu tentu ada demand energi yang akan meningkat di Afrika, dan di sisi lain Afrika memiliki sumber daya alam sebagai sumber energi yang sangat besar, baik energi gas maupun geothermal. Jadi ini tentu sesuai juga dengan transisi energi ke depan, lebih bersih, lebih hijau. Nah, dalam hal inilah kemudian Pertamina Group dari hulu sampai hilir ini memiliki kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Selain BUMN, sektor swasta juga berhasil meraih nilai investasi dengan Afrika.
antara lain PT Energi Mega Persada dengan Futomi Energy melalui kerjasama komersialisasi Independent Power Plant sebesar 500 MW. Sejumlah kesepakatan di bidang energi semakin memperkuat kerjasama Indonesia-Afrika dalam mengamankan pasokan dan ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Tidak hanya di sektor energi, potensi bisnis di sektor lain pun patut menjadi perhatian. Segenap pemangku kepentingan dapat memanfaatkan momentum IAF yang kedua ini sebagai batu loncatan menjalin hubungan strategis Indonesia-Afrika. Perhelatan internasional tersebut menghasilkan beragam kesepakatan yang dicapai selama kurang lebih 3 hari berlangsung. Apa saja kesepakatan yang dicapai dari perhelatan 3 hari tersebut? Yuk, ikuti saya. Jadi yang ini yang juga kita harapkan juga bisa mendorong adanya kerjasama yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Seperti tadi kan saya sampaikan bahwa mungkin sektor yang kita fokuskan khususnya dalam hal kerjasama ini kan ada 4 sektor, yaitu dalam bidang energi, kemudian juga dalam bidang kesehatan, dalam bidang agriculture dan juga ketahanan pangan, dan juga dalam bidang critical mineral ataupun juga mineral kritis dan juga pengelolaannya atau pengolahannya. Ya dari sisi kepentingan strategisnya kita dapat, yaitu bagaimana kita melakukan diversifikasi, termasuk juga diversifikasi pasar bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Melihat pasar Afrika, kita berharap bahwa dalam 1 sampai dengan 2 minggu ke depan ini kan masih ada terus yang kita kejar untuk bisa merealisasikan sehingga target 3,5 miliar US dollar atau 55 triliun rupiah tadi itu betul-betul bisa tercapai nantinya sebelum akhir bulan ini. Indonesia Afrika Forum yang kedua telah berakhir pada Selasa 3 September 2024. Berbagai kesepakatan telah tercapai di dalam forum tersebut. Target pemerintah sebesar 3,5 miliar US dollar juga sudah berada di dalam genggaman. Kita berharap forum tersebut dapat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara di Afrika. Dan kita juga berharap bahwa ini menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk menembus perdagangan global. Sampai jumpa di Forum Indonesia Afrika selanjutnya.